Assalamualaikum, perkenalkan saya Silvina Febriani dari Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen produksi agribisnis. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP. Pengertian produksi agribisnis. Produksi agribisnis dapat diartikan sebagai seperangkat prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam penciptaan produk agribisnis atau produk usaha pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan hasil olahan produk-produk tersebut. Manajemen agribisnis dapat diartikan sebagai seperangkat keputusan untuk mendapatkan proses produksi agribisnis, mulai dari keputusan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi proses produksi. Manajemen produksi memiliki dampak menyeluruh dan terkait dengan berbagai fungsi, seperti fungsi personalia, keuangan, penelitian dan pengembangan, pengadaan, penyimpanan, dan lain-lain. Manajemen produksi terutama menyangkut keputusan lokasi, ukuran atau volume, dan data letak fasilitas, pembelian, persediaan, dan penjadwalan serta mutu produk akan menjadi perhatian khusus dari para manajer produksi. Usaha produksi pertanian, produksi primer, sangat variatif dan sangat tergantung kepada jenis komoditas yang diusahakan. Manajemen produksi pertanian mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian input-input dan sarana, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Ruang lingkup manajemen produksi pertanian. Yang pertama itu ada perencanaan produksi pertanian, lalu pengorganisasian input-input dan sarana produksi pertanian, kemudian kegiatan produksi pertanian, lalu pengawasan produksi pertanian, ada evaluasi produksi pertanian, dan pengendalian produksi pertanian. Perencanaan produksi pertanian. Kegiatan yang mencakup di dalamnya, pertama ada pemilihan komoditas pertanian. Pemilihan komoditas yang akan diusahakan memegang peranan penting dalam keberhasilan usaha produksi pertanian. Komoditas yang bernilai ekonomis tinggi akan menjadi prioritas utama, tetapi perlu dipertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan pemasarannya. Bisa terjadi komoditas bernilai ekonomis dalam produksi tetapi tidak tepat untuk daerah produksi dan wilayah pemasaran yang akan dituju. Komoditas yang telah dipilih selanjutnya ditetapkan jenisnya atau varietasnya sesuai dengan kondisi topografi dan iklim lokasi yang direncanakan. Setelah dilakukan perencanaan, maka dilakukan pula pengorganisasian input-input dan sarana produksi pertanian. Pengorganisasian mengenai sumber daya berupa input-input dan sarana-sarana produksi yang akan digunakan akan sangat berguna bagi pencapaian efisiensi usaha dan waktu. Pengorganisasian tersebut terutama menyangkut bagaimana mengalokasikan berbagai input dan fasilitas yang akan digunakan dalam proses produksi, sehingga proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pencapaian efektivitas dalam pengorganisasian menekankan pada penempatan fasilitas dan input-input secara tepat dalam suatu rangkaian proses, baik dari segi jumlah maupun mutu dan kapasitas. Selanjutnya ada kegiatan produksi pertanian. Kegiatan produksi merupakan proses transformasi masukan menjadi suatu keluaran. Setelah kegiatan produksi berjalan, maka perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan dalam usaha produksi pertanian meliputi pengawasan anggaran, proses, masukan, jadwal kerja, dan lain-lain, yang merupakan upaya memperoleh hasil maksimal dari usaha produksi. Pengawasan dilakukan agar semua rencana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan semua karyawan melakukan apa yang telah ditugaskan sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Setelah dilakukannya pengawasan, maka perlu dilakukan evaluasi produksi pertanian.
Evaluasi dilakukan secara berkala, mulai dari saat perencanaan sampai akhir usaha tersebut berlangsung. Jika terjadi penyimpangan dari rencana yang dianggap dapat merugikan, maka segera dilakukan pengendalian. Pengendalian produksi pertanian. Pengendalian dalam usaha produksi pertanian berfungsi untuk menjamin agar proses produksi berjalan pada rel yang telah direncanakan. Dalam usaha tani misalnya, pengendalian dapat dilakukan pada masalah kelebihan penggunaan tenaga kerja, kelebihan penggunaan air, kelebihan biaya pada suatu tahap proses produksi, dan lain-lain. Thank you for watching. Itulah tadi sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.